Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Irianti. Saya Tarisya. Saya Diva Nafila. Kami di sini akan membahas beberapa soal tentang statistika di tingkat SMP yang terintegrasi keislaman. Berikut pembahasannya. Pembahasan soal statistika yang pertama. Dalam jamaah sholat tarawih di suatu surau, imam biasanya membaca 13 surat pendek terakhir dalam Al-Quran, mulai surat At-Takasur hingga surat An-Nas. Pada suatu malam, imam hanya mengganti surat At-Takasur dengan membaca surat lain, sehingga rata-rata jumlah ayat yang dibaca menjadi 5 ayat. Surat pengganti tersebut ialah: di samping soal ini, kami sudah menampilkan nama-nama surat beserta jumlah ayatnya dari surat An-Nas hingga surat At-Takasur. Selanjutnya, selesaikan soal ini dengan menggunakan rumus rata-rata, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 hingga X ke N dibagi dengan banyaknya data. Jumlahkan banyaknya ayat pada surat-surat tersebut, kemudian kita bagi dengan banyaknya surat, yaitu 13. Karena pada soal diketahui rata-rata ayat yang dibaca oleh imam ialah 5 ayat, maka X-barnya kita masukkan 5. Pada soal diterangkan bahwa surat At-Takasur diganti dengan surat lain, maka ayat pada surat lain tersebut kita simbolkan dengan A. Kemudian kita jumlahkan ayat dari surat-surat tersebut dan didapatkan 5 sama dengan 60 ditambah A per 13. Kedua ruas kita kalikan dengan 13 menjadi 65 sama dengan 60 ditambah A. Kedua ruas kita kurangi dengan 60, maka A sama dengan 5. Dapat disimpulkan, jumlah ayat dari surat pengganti ialah 5 ayat. Pada pilihan jawaban, surat yang memiliki 5 ayat adalah Al-Qadar, yaitu A. Pembahasan soal statistika yang kedua. Di sebuah masjid, rata-rata jumlah jamaah sholat subuh selama 8 hari berturut-turut adalah 176 jamaah. Jika hanya dihitung selama 6 hari, rata-rata jumlah jamaahnya adalah 175 jamaah. Maka, rata-rata jumlah jamaah dalam 2 hari yang lain adalah... Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan rumus dari rata-rata gabungan, yaitu X bar gabungan sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 per N1 ditambah N2. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Dari soal dapat diketahui bahwa N gabungannya sama dengan 8 hari, X bar gabungannya sama dengan 176, N1-nya sama dengan 6 hari, X bar 1-nya sama dengan 175, dan N2-nya sama dengan 2 hari. Kemudian kita masukkan ke rumus rata-rata gabungan yang tadi menjadi 176 sama dengan 6 dikali 175 ditambah 2 dikali X bar 2 per 8. Di sini karena X bar 2-nya belum diketahui, jadi kita tuliskan X bar 2 saja. Lalu kedua ruas kita kalikan 8 sehingga didapatkan 1408 sama dengan 1050 ditambah 2 X bar 2. Kedua ruas kita kurangkan dengan 1050 menjadi 358 sama dengan 2 X bar 2. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga kita dapatkan X bar 2 sama dengan 179. Jadi, rata-rata jumlah jamaah dalam 2 hari yang lain adalah 179. Selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 3, yaitu diketahui rata-rata siswa MTS dalam membaca Al-Quran adalah 35 lembar per pekan. Sedangkan rata-rata siswa MA dalam membaca Al-Quran adalah 50 lembar per pekan. Jika siswa MTS dan MA digabung, maka rata-ratanya dalam membaca Al-Quran adalah 40 lembar per pekan. Perbandingan banyaknya siswa MTS dan MA adalah... Untuk soal tersebut, kita dapat menggunakan rumus rata-rata gabungan, yaitu rata-rata gabungan sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 per N1 ditambah N2. Pertama, kita tulis dahulu apa saja yang diketahui dalam soal.
Rata-rata pertama yaitu untuk siswa MTS sama dengan 35 lembar. Rata-rata kedua untuk siswa MA yaitu sama dengan 50 lembar dan rata-rata gabungannya yaitu 40 lembar. Yang ditanyakan adalah perbandingan banyaknya siswa MTS dan MA. Langsung saja kita substitusikan apa yang telah diketahui ke dalam rumus yang tadi, sehingga didapatkan 40 sama dengan 35 dikali N1 ditambah 50 dikali N2 per N1 ditambah N2. Untuk langkah selanjutnya kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan N1 ditambah N2 sehingga didapatkan 40 dikali N1 ditambah 40 dikali N2 sama dengan 35 N1 ditambah 50 N2. Agar dapat dioperasikan, kita kelompokkan nilai N1 di sebelah kiri dan nilai N2 di sebelah kanan, sehingga didapatkan 40 N1 dikurang 35 N1 sama dengan 50 N2 dikurang 40 N2. 40 N1 dikurang 35 N1 sama dengan 5 N1. 50 N2 dikurang 40 N2 sama dengan 10 N2. Sehingga kita mendapatkan perbandingan N1 per N2 sama dengan 10 per 5. Kita dapat membagi pembilang dan penyebutnya masing-masing dengan 5. Sehingga kita dapatkan N1 per N2 sama dengan 2 per 1. Maka kita mendapatkan hasil perbandingan dari banyaknya siswa MTS dan MA adalah 2:1. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi